Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana telah dan masih memberikan kita kenikmatan-kenikmatan yang tidak dapat kita hitung, baik itu kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan kenikmatan kesehatan, kenikmatan keselamatan, serta juga kenikmatan yang lainnya. Sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama belajar menuntut ilmu, untuk saling berbagi ilmu dan saling untuk mendapatkan amal jariah, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kita akan belajar bersama-sama tentang ilmu hadis untuk orang yang awam. Seperti kita ketahui bahwa hadis Nabi Muhammad SAW memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam setelah Al-Quran. Hadis adalah sumber hukum yang kedua. Hadis memberikan penjelasan yang lebih lanjut tentang isi dan makna Al-Quran, serta memberi petunjuk praktis dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Penting untuk dipahami bahwa meskipun Al-Quran adalah sumber utama, banyak aspek ajaran agama yang dijelaskan lebih rinci melalui hadis. Misalnya di dalam Al-Quran disebutkan tentang salat, namun tidak ada penjelasan rinci mengenai jumlah rakaat untuk setiap salat, seperti salat zuhur 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, salat subuh 2 rakaat, kemudian juga pelaksanaan salat-salat sunat yang lainnya, tata cara salat sunat, misalnya salat sunat gerhana dan salat-salat sunat yang lainnya. Semua penjelasan ini terdapat dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, hadis sangat penting dalam melengkapi dan menjelaskan perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran. Contoh lain misalnya di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita umat Islam untuk melaksanakan zakat atau menunaikan zakat. Namun Al-Quran tidak menjelaskan secara detail waktu, tata cara, ukuran, jumlah zakat yang harus dikeluarkan, kemudian siapa-siapa yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, kemudian nisabnya, ukurannya, takarannya. Kemudian juga ada perintah haji. Tata caranya dijelaskan secara rinci dalam hadis. Inilah peran hadis untuk menjelaskan hal tersebut. Hadis juga menjelaskan banyak hal lain yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran secara rinci. Tata cara beribadah, etika dalam berinteraksi sosial, dan juga perilaku Nabi Muhammad SAW yang harus dicontoh oleh umat Islam, yang memberikan petunjuk bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tentang ilmu hadis. Ilmu hadis merupakan salah satu cabang ilmu yang sangat penting dalam tradisi keilmuan Islam. Pemahaman yang baik terhadap ilmu hadis akan menghubungkan kita secara langsung dengan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kita akan membahas tentang pentingnya mempelajari ilmu hadis, bagaimana proses periwayatan hadis berlangsung, serta bagaimana hadis tersebut dijaga keaslian dan keautentikannya.
Ilmu hadis merupakan bagian yang sangat penting dalam ajaran Islam, dalam ajaran agama Islam. Karena melalui hadis kita dapat menjelaskan lebih banyak tentang hadis. Proses periwayatan hadis yang dilakukan dengan teliti dan hati-hati agar tidak ada kesalahan dalam menyampaikan ajaran Nabi. Dengan mempelajari ilmu hadis, seseorang akan memperoleh banyak manfaat baik di dunia maupun derajat yang tinggi di akhirat. Mengikuti hadis Nabi Muhammad SAW untuk diamalkan dan mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama merupakan termasuk kewajiban menuntut ilmu. Agar kewajiban ini dapat dilaksanakan dengan baik, penting untuk memilih hadis yang sahih misalnya, dan hadis-hadisan untuk diamalkan, serta memeriksa hadis dhaif dalam berbagai bentuknya agar dapat ditinggalkan. Hal ini tentu memerlukan pengetahuan yang disebut sebagai ilmu hadis atau yang dikenal dengan usul hadis. Sebagai umat Islam kita harus belajar, ya, berusaha untuk selalu mempelajari ilmu hadis ini dan menyebarkannya kepada orang lain sesuai kemampuan kita. Karena demikian kita turut serta dalam menjaga warisan ilmu yang sangat berharga ini.